Perkenalkan, nama saya Muhammad Jibril Kasani Zilan. Saya dari jurusan Teknik Elektro angkatan 2019. Saya dari Institut Teknologi Bandung dengan NIM 132-19008. Pada kesempatan kali ini saya akan memperlihatkan cara melakukan percobaan teorema Thevenin. Sebelumnya saya ingin menjelaskan secara singkat terlebih dahulu ya tentang teorema Thevenin. Jadi sebagaimana yang saya baca dari teknikelektronika.com tentang pengertian teorema Thevenin, teorema Thevenin itu adalah teorema yang tentang salah satu cara untuk menganalisis suatu rangkaian yang awalnya rumit bisa kita analisis menjadi suatu rangkaian yang lebih sederhana. Seperti yang ada di paling atas, misalnya ada rangkaian aktif linear, atau misalnya contohnya di situ ada rangkaian n, itu bisa kita ubah rangkaian yang ada di kiri menjadi rangkaian yang di kanan. Cuman yang dilihat kan ada VTH, RTH, dan RL. Itu jauh lebih sederhana daripada yang di kiri. Jadi kenapa bisa dibuat jadi lebih sederhana? Caranya adalah teorema Thevenin ini untuk rangkaian terbarunya dicari sumber tegangan terganti penggantinya atau VTH, dan yang akan disambungkan secara seri dengan RTH-nya. RTH itu adalah nilai resistansi yang ekivalen dengan total resistansi yang ada di rangkaian sebelumnya. Lalu disambungkan lagi dengan RL. RL adalah resistansi bebannya. Maka bisa dilihat untuk misalnya jika dicari IL atau arus pada beban, pada rangkaian kedua itu akan lebih mudah caranya, hanya dengan menggunakan pembagi arus. IL sama dengan VTH per RTH ditambah RL. Untuk percobaan kali ini, rangkaian N yang akan kita gunakan adalah sebagai berikut. Semua resistor yang ada di situ bernilai 1000 ohm. Lalu, saya ingin menjelaskan cara mencari VTH dan RTH. Maka misalnya dicontohkan mencari VTH pada pengerjaan teorema Thevenin ini. Pertama, kita bisa terlihat ada titik A, B, C, dan D. Maka untuk mencari VTH-nya, kita tinggal mengubah C dari titik C ke D itu menjadi open circuit, atau dihilangkan saja di bagian paling kanannya, di bagian bebannya dihilangkan. Nah, maka dari situ dengan rangkaian N-nya ada juga bisa dicari VTH. VTH itu berarti volt dari C ke D. Lalu untuk mencari RTH, kita akan membuang sumber independen yang ada pada rangkaian tersebut. Lalu akhirnya mengubah C dan D menjadi open circuit. Jadi akhirnya kita tinggal hanya menghitung semua resistor yang ada pada rangkaian, begitu, dan dicari resistansi ekivalennya. Seperti itu. Maka pada percobaan kali ini saya akan mencoba membandingkan antara jadi ini rangkaian yang akan saya coba buat pada breadboard kali ini ada seperti ini. Ini adalah 12 volt, lalu jadi yang tidak ada namanya itu sebenarnya bernilai 1000 ohm ya. Terus kalau misalnya kita lihat itu berarti segini tuh sebenarnya adalah rangkaian N. Lalu di sini ada rangkaian lagi resistansi L, yaitu beban. Nah, kita akan mencoba mencari nilai ampere di sini, atau kalau misalnya dari baliknya juga kita mencari IL. Seperti itu. Lalu saya akan membandingkannya antara arus yang saya ukur dengan nanti arus yang akan saya hitung, dengan mencari VTH dan RTH-nya juga. Oke. Jadi ini sudah saya buat rangkaiannya pada breadboardnya. Kalau bisa dilihat ini tuh kita samakan sama yang sebelumnya ya. Yang bagian ini nih, A, ada B, ada C, ada D. Oke. Ini node yang ini tuh ada A, terus yang ininya itu C, dan terus yang di bawah itu sebenarnya B sama D. Jadi buat mungkin gampangnya terlebih dahulu kita akan cari VTH dan RTH-nya dulu. Untuk membuat VTH
mencari VTH, maka kita harus menyambungkannya dengan sumber tegangan 12 volt. Oke. Oke, 12 voltnya berarti positifnya kita sambungkan ke yang bagian node A. Lalu yang bagian negatifnya sambungin ke node node B dan D. Misalnya dilihat. Terus produksinya kita colokkan ke node yang C dan D. C dan D. Ya benar, C dan D. Nggak kelihatan. Satu. Berarti 4,134. VTH-nya itu 4,134 volt. Lalu kalau misalnya RTH-nya, maka tinggal gimana ya? Kita VTH dicopot, terus ya kita hitung. Udah jadi ohm. Hasilnya 1328 ohm. Jadi RTH-nya itu 1328 ohm. Sudah kita dapat. Sekarang kita akan melakukan pengukuran saat pengukuran arus saat RL-nya 1000 ohm, 2000 ohm dan 3,3 ke ohm atau 3300 ohm. Bisa diubah lagi. Sini 1000 ohm. Kita akan menggunakan 1000 ohm terlebih dahulu. Oke. Yang dapat adalah 1,78 mA. Jadi untuk mempercepat saja, jadi tadi untuk menghitung ampere pada RL, yaitu RL-nya itu ini, RL sudah saya sambungkan juga ke node yang CD ya sebenarnya. Jadi untuk menghitung ampernya, ini saya putuskan dulu dari rangkaiannya, lalu memakai probe dari multimeter dicolokkan dari ininya, berarti dari mana ya? Berarti B sampai rangkaian yang RL-nya buat dihitung ampernya, begitu. Jadi tadi udah saya pindah-pindahkan dari yang 1000 terus diubah jadi 2000 dan akhirnya jadi 3300 ohm. Lalu hasilnya adalah berikut seperti ini. Didapat pengukurannya saat R-nya sama dengan 1000 ohm adalah 1,78 mA. Dan setelah dihitung dengan VTH 4,134, RTH 1328, didapat juga arus dari perhitungan adalah 1,78 mA, sama persis. Lalu saat R-nya sama dengan 2000 ohm, dapat dari pengukuran 1,25 mA dan perhitungannya 1,24 mA. Sama halnya juga dengan 3300 dan hasilnya pun sama. Jadi terbukti bahwa teorema Thevenin tidak mengubah nilai dari rangkaian tersebut. Arus dari perhitungan dari teorema Thevenin itu tidak merubah
perhitungan untuk arus dari beban pada rangkaian. Mungkin sekian dari saya. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.